karena kita sharing-sharing sama banyak orang di situ tadi dan sangat antusias. Ada target apa sih? Ada target. Targetnya apa ya? Targetnya ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Nah itu. Kemarin kan ada kegiatan juga buka puasa Iya. di rumah warga di Purwakarta, Kak. Mungkin bisa ceritain sedikit. Sahur. Oh ya, sahur. Sahur. Iya, kalau itu sebenarnya mau ada sesuatu hal yang beda, saya tuh paling seneng kalau misalkan ada sesuatu hal yang beda, apa yang mau dilakuin ya, yang lain apa ya, lagi mikir-mikir apa ya, dan akhirnya kepikiran itu, dan alhamdulillah juga menyenangkan kok. Saya suka sesuatu hal yang nggak direncanakan, nggak direncanakan, habis itu juga saya juga ngelakuinnya juga maksudnya seneng, lucu, jahilin, lebih ke jahilin orang lah. Kak, tadi juga Novel ceritain soal membuat yayasan. Mungkin ini bagian dari Kamu jangan mundur-mundur. kegiatan berbaginya Kak Bayu dan Kak Paula, makanya terbentuk yayasan. Oh, Sebenarnya yayasan itu kan memang kita terbentuk gara-gara kita juga ada rumah makan gratis itu, jadi memang ada yang menaungi. Tapi untuk so far sih memang kita yang terlihat masih itu, karena kan balik lagi kalau yayasan kan kita tanggung jawabnya besar kan kalau kita harus menerima sponsor dari orang lain. Jadi selama ini sih memang baru rumah makan gratis saja yang kita expose. Yayasannya sudah berjalan berapa lama? Lumayan 1 tahunan. yayasan itu sebenarnya dulunya kita tuh orang-orang suruh kita buat yayasan supaya mereka bisa ikut donasi, supaya ikut membantu. Cuman saya waktu itu nggak mau karena buat saya itu beban. Makanya saya tuh kadang-kadang suka sedih ketika uang dari mana, dari endorse atau apa. Kadang-kadang kita malah nggak mau ada yayasan di kita supaya karena 1 rupiah ketika kita tidak bisa mengamanahkan uang itu berat banget. Yang akhirnya sekarang kenapa bikin? Karena ada rumah makan gratis. Nah di rumah makan gratis kan tujuannya udah jelas tuh berapa ratus per hari, dan itu setiap hari, dan kita udah setahun 3 bulan. Dan kita juga di yayasan itu sebenarnya juga tidak meminta-minta. Sampai sekarang juga cuma sekali saya waktu itu ngepost ya, yang semuanya itu datangnya dari kita sendiri kok, uangnya ininya. Ada kegiatan membantu membayarkan SPP anak-anak sekolah juga Mas Bayu. Iya, alhamdulillah ya. Saya senang banget itu waktu itu sebesar 100 juta. Tiba-tiba ada teman saya melihat Novel, akhirnya kasih juga 100 juta. Nah yang kayak gitu-gitu rasanya tuh nggak bisa saya bilang ya kenapa berbagi itu buat saya itu kenapa sih suka ketagihan karena melihat orang senang gitu dia. Itu yang nggak bisa hilang. Makanya kadang-kadang untuk mentransfer tuh suka meminimalisir transfer ketika berbagi, karena paling seneng ketika ya 50.000 aja ketika ngasih sama tukang parkir, ini beda banget bukan dia. Bang Baim sendiri udah kenalin puasa sama sih ke keluarga dan adatnya juga. Mereka belum ngerti kita puasa, belum tahu, belum ngerti, 3 tahun. belum nanya sih dia kenapa dia nggak tahu kita makan atau enggak juga. Jadi mereka masih sama aja. Memaknai Ramadan tahun ini. Kenapa mam? Memaknai Ramadan tahun ini. Sama sih ya, setiap dosa itu kayaknya setiap puasa itu kita mau menghapuskan dosa kita ya, mau menjadikan kita itu bersih lagi, mau menjadikan kita ya tujuannya sih itu setiap tahunnya, dan setiap saatnya kayak kita dosa kita setiap manusia banyak banget. Pengennya pokoknya setiap puasa itu mudah-mudahan ya dihapusin dosa-dosanya itu doang. Berarti kalau sahur sendiri udah beli banget nih anak-anak. Enggak. Pas sahur pertama aja kan kebetulan kan juga saya kan ada program sahur di luar, jadi memang anak-anak kan tidur. Anak-anak tidur. Tapi apa sih yang spesial Ramadan kali ini? Perbedaan apa nih kira-kira? Saya setiap Ramadan ditanyain itu apa yang spesial, apa yang bedain dengan tahun kemarin. Kalau saya bilang ya nggak tahu, saya kadang-kadang suka bingung jawabnya karena menurut saya
setiap Ramadan itu tujuannya kalau saya sama ya, gimana Beribadah. caranya beribadah sebaik-baiknya. Kalau ditanyain perbedaan apa sama kemarin tuh, saya suka bingung sih jawabnya jujur. Tapi kalau saya datang Ramadan, tujuan saya ya sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya buat kebaikan, sholat, itu aja sih. Sedikit tentang hobi berbudaya dong Pak. Kenapa? Ini ditekunin atau Yang mana nih? Ya, ini parah nih. Parah. Hobi berkuda sebenarnya memang kan diajakin juga Mas Shirin sama Kia, dan ternyata pas waktu ngejalaninnya ternyata suka ya, dan emang ternyata nggak segampang yang kita pikirkan. Kirain berkuda tuh cuma gitu doang, jadi ternyata emang itu benar-benar bisa menjadi olahraga kita, dan itu juga bagus juga kan, sunnah juga. Jadi buat aku ya memang kita enjoy ngelakuinnya, itu nyaman. Baru sih itu baru berapa bulan ya, 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan. Susah karena aku kan sih takut sama bulu-bulu binatang. Nah ternyata waktu binatang gitu, jadi waktu pas naik kuda itu kan aku ternyata ketutup semua kan, pakai celana panjang, pakai boots, pakai apa, jadi nggak berasa bulu-bulu kudanya gitu kan, kalau harus kayak meluk kudanya gitu kan. Jadi buat aku ternyata nggak gampang ya berkuda itu. Jadi buat aku sesuatu hal yang, karena itu kan kuda itu kan kayak punya perasaan kayak manusia, gimana kita bisa mengontrol dia gitu segala macam. Jadi kita melatih untuk itu, jadi benar-benar sangat harus menyatu sama kudanya. Kalau nggak kudanya bisa lari atau bisa ini gitu. Jadi kita benar-benar nguasain kudanya itu gitu. Jadi sesuatu hal yang baru gitu. Walaupun di dalam dunia nyata kita juga berinteraksi sama orang lain juga kan. Jadi di situ unik gitu. Nah, ya. dengan membalukan kerudung sekarang kelihatan dari kabarnya Hah? mungkin akan melanjutkan itu? Doain aja. Kamu yang ditanya saya. Oh, saya nanya. Oh, Nah. cantik sekali benar. Makasih. Aku Dia nggak suka bisa. bercanda. Bener loh. Aku nggak bisa ini apa? Nggak kedip. Pokoknya cantik lah Paula. Tapi kan semuanya itu dia yang Proses. nggak bisa ini. Pokoknya apapun yang Paula lakuin kita mensupport. Apa ya, nggak ada hubungannya ya. Oke. Ya, thank you ya. Makasih banyak Kak. Makasih Kak. Ibrahim dan Aib